bersama dengan Tuhan selalu menjadi suatu hari yang indah, yang kita syukuri, yang kita nikmati. Di akhir-akhir ini memang hujannya agak-agak kurang berkawan dengan kita gitu ya. Jadi banyak sekali hujan di bagian Indonesia, khususnya di Jawa. Di Jakarta ada hujan yang merendam beberapa tempat. Kemarin saya dengar ada yang sampai meninggal di daerah mana itu longsor, menimpa beberapa orang yang sedang minum kopi. Beruntungnya M Corner tidak dekat dengan tanah longsor. Ya, jadi Anda ngopi di sana boleh. Ya, boleh dengan hati yang tenang karena tidak akan ada yang longsor. Satu-satunya yang longsor mungkin kondisi keuangan kita, gitu ya. Tetapi kemarin ada yang bilang, jadi kami kedatangan hamba Tuhan dari Semarang, kalau saya tidak salah, ya Semarang, dan mereka kemudian akan mengadakan pelayanan di Kota Tegal. Berjejaring dengan kita juga, dan kemudian dia lihat menunya M Corner, dia bilang kok bisa harganya semurah ini. Ini bukan promosi Bapak Ibu Saudara, tapi memang benar M Corner ada untuk kemudian memfasilitasi Anda. Jadi this is not a profit space, ini adalah third space, bisa dibilang seperti itu. Bapak Ibu Saudara pernah dengar satu merek yang sangat terkenal, depannya S, kopi terkenal, ya. Mereka disebut sebagai third space. Kenapa? Karena orang punya rumah, orang punya tempat kerja, tetapi kemudian mereka kalau sesudah dari dua tempat itu mau kemana? Nah, si S ini kemudian menawarkan third space. Itulah kenapa kemudian dia booming di seluruh dunia. Jadi sebenarnya mereka nggak jualan kopi, jualan tempat. Hal yang sama kira-kira seperti itu. Kami ingin jemaat juga bisa bercengkrama di situ, kemah-kemah, rapat-rapat saudara bisa lakukan di tempat itu, untuk kemudian itu jadi third space-nya jemaat Mahanaim. Saudara punya rumah, saudara punya tempat kerja, saudara punya Mahanaim untuk saudara ada di tempat ini. Oke? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan dipikir bahwa wah ini Mahanaim lagi cari dana terus nih. Enggak. Ya, this is for you. Ini untuk Bapak Ibu juga. Gitu ya. Jadi hari ini saya percaya Anda dalam kondisi yang baik ya. Semoga segala sesuatu yang Anda lewati Bapak Ibu Saudara sebelum Anda sampai di tempat ini tidak mengganggu konsentrasi Anda. Saya sungguh terberkati dengan sebuah lagu yang viral. Ya, saya nggak tahu, mungkin diciptakannya sih 11 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Tetapi viralnya mungkin 2 tahun yang lalu, judulnya Beautiful Day. Bukan dari U2, bukan lagu rock. Tetapi dinyanyikan oleh seorang anak di Afrika kalau saya nggak salah. Atau di mana ya, di Jamaika, nggak tahu. Ya, saya kurang mendalami detail itu, dan dia menyanyi tentang a beautiful day. Ya. Dan itu mencerahkan, kenapa? Karena di tengah kesulitannya, nanti saudara bisa lihat di videonya, ya seperti SD, nggak tahu ya, masih ada ya SD Impres ya sekarang? Udah nggak ada ya? Jadi SD yang betul-betul ada di desa, hasil instruksi presiden, makanya disebut Inpres, dan fasilitasnya tidak begitu layak, tetapi dia bisa menyanyi dengan gembira tentang betapa baiknya hari ini. Gitu ya. Kemarin saya dan istri saya juga ngobrol tentang, kita mau mengeluh apa sih sebenarnya, karena sebenarnya masih banyak hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi, tetapi kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan. So we have to say to God, it's a beautiful day. Thank God. Terima kasih Tuhan, ini hari yang indah, hari yang baik. Ya, saudara mau lihat? Saya nggak tahu ini bisa kena copyright atau enggak. Saya udah ngobrol dengan teman-teman multimedia untuk
semoga ini tidak di take down. Karena ini live streaming, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah juga bisa melihatnya. Bisa ditayangkan? I don't wanna act too high and mighty, 'cause tomorrow I may fall down on my face. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. When I'm feeling troubled, I lift my hands and pray that your will be done in the rain or sun. Oh, it's a beautiful day. I don't wanna act too high and mighty, 'cause tomorrow I may fall down on my face. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. I give the thanks when I'm feeling lonely. I give the thanks when I'm feeling glad. I give the thanks in the morning and the thanks in the evening and the thanks when I'm feeling sad. I don't wanna act too high and mighty, 'cause tomorrow I may fall down on my face. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. Yes, oke. It's a beautiful day. Jadi namanya orang ini Kifnes, dia suka remix lagu-lagu yang ditujukan kepada Tuhan, gitu ya. Dan kebetulan dia dapat lagu ini, kemudian dia remix ini. Jadi di tengah hujan, di tengah panas, Bapak Ibu Saudara, saya pernah juga naik sepeda motor dulu waktu saya kuliah. Ya, 7 tahun hujan kehujanan, panas kepanasan. But we always can say it's a beautiful day. Kenapa? Karena kita masih bisa bernafas. Di tengah kesulitan, di tengah apa yang mungkin Anda lihat di 2025 ini, kita masih bisa bilang, Tuhan, it's a beautiful day, it's a beautiful year, I believe in you. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya percaya saudara nggak akan angkat tangan dan menyembah Tuhan dengan lagu ini, but ada teman yang akan mengiringi kita di sini. Anda mau nyanyi refnya? Cobain. Come on bro. Asik. One. Kita nyanyi refnya aja Bapak Ibu Saudara. Just to cheer your heart up. Kalau di luar sana mendung, Anda bisa berkata, Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Sekali lagi, Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang menciptakan segala hari baik.
teman-teman ini luar biasa. Ya kalau saudara mau melayani, bulan ini kita lagi bicara tentang pelayanan, Anda bisa pelayanan, bahkan hanya pegang, apa itu namanya bro? Ya, ecek. Itu mah yang di perempatan, apa yang namanya, shaker. Is it? Shaker, ya. Itu pelayanan loh, ya kan? Jadi jangan pernah saudara bilang, karena banyak, memang sering kali kita bilang, oh ya kita gak bisa melayani, ya udah last resortnya doa, kadang-kadang gitu kan. Kalau Anda gak bisa lakukan apa-apa, Anda masih bisa berdoa. Tetapi kalaupun Anda gak bisa apa-apa, Anda masih bisa pegang shaker. Oke, it's a beautiful day. Ayolah melayani Tuhan di GPDI Mahanaim. Kalau Anda memiliki sambungan di internet saudara bisa masuk ke halaman website di depan. Kemarin saya ubah sedikit tampilannya supaya lebih sederhana dan Anda bisa akses dengan lebih mudah. Semoga lebih easy to read, ya, mudah dibaca. Kita akan bicara tentang melayani. Hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan dari awal tahun. Kita bicara tentang menjalani hidup dengan bijaksana, kemudian kita mengalami pemulihan, ya, pemulihan rohani. Ya, di bulan Februari, masuk di bulan Maret, kita siap untuk kemudian melayani. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 13, ayat yang ke-12 dan yang ke-17, dikatakan demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang apa yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melayani itu bukan sekedar program gereja yang dibuat atau program rohani yang dibuat supaya kemudian bisa memanfaatkan sumber daya manusia sebanyak-banyaknya, bukan. But ini adalah teladan yang Tuhan lakukan terlebih dahulu, supaya kemudian Yesus berkata, kalau aku yang ada adalah Tuanmu saja melakukan pelayanan, bukankah kamu harusnya juga melakukan hal yang sama? Jadi ini yang jadi kerinduan kami untuk taruh di dalam hati Bapak Ibu Saudara, adalah pelayanan ini bukan karena siapa yang mengundang saya masuk atau apa yang saya bisa dapat, tetapi apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita sebelumnya. Seperti apa yang dilakukan Yesus ketika ia menyerahkan tubuh dan darahnya dicurahkan untuk kita. Dia melakukannya terlebih dahulu dan dia punya ekspektasi setiap orang yang percaya kepadanya juga melakukan hal yang sama. Saya harap pagi hari ini Anda memutuskan untuk melayani Tuhan apapun bentuknya. Yang kita akan bahas pada hari ini. Saya percaya kita semua datang dengan kerinduan untuk melayani. Tadi Bapak Gembala di ibadah raya pertama sebutkan, Anda menghabiskan waktu ke sini, sebuah pelayanan. Anda mengeluarkan dana dari harta Anda untuk mempersembahkan korban, sebuah pelayanan. Anda mengambil waktu saja untuk kemudian ini datang ke rumah Tuhan, bukankah itu adalah sebuah pelayanan? Jadi kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini pun sebenarnya ada kerinduan di dalam hatimu untuk melayani. Nah, melayani adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang sadar bahwa hidup mereka bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka sadar hidup mereka bukan untuk diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, melayani itu bukan untuk orang yang egois, karena mereka ingin memberikan sesuatu kepada orang lain.
Nah, definisi operasional dari melayani ada 2 kategori, bergantung dengan latar belakang siapa yang dilayaninya. Pertama, kita bisa melayani orang-orang yang dekat dengan kehidupan keseharian kita, misalnya di keluarga. Ya. Saudara melayani keluarga saudara, Bapak Ibu Saudara melayani suami, melayani istri, melayani anak. Di tempat pekerjaan saudara melayani rekan, kolega, saudara melayani atasan, bawahan, saudara melayani juga orang-orang di tempat studi Anda. Jadi apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, bahkan di tengah komunitas tempat tinggal kita. Itu yang pertama tentang pelayanan, tentang melayani. Kemudian yang melayani yang kedua, kita bisa melakukan itu kepada sesama kita, ya, baik orang percaya, baik orang bukan percaya, selain daripada orang-orang yang tadi kita sebut di kategori yang pertama. Jadi selain keluarga kita, selain teman kerja kita, selain tempat studi kita, orang-orang di tempat studi kita, selain orang-orang di komunitas kita memberi diri kita untuk sesama kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Jadi itu yang terjadi, itu yang kemudian bisa kita definisikan sebagai pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjalani hidup dengan bijaksana, ya tentu saja kita harus punya makna dalam pelayanan itu. Saudara harus mengerti, memaknai apa sih arti pelayanan itu. Ya. Menjadi tidak bijaksana ketika seseorang kemudian misalnya menghindar untuk melayani karena ia melewatkan makna sesungguhnya dari hidup. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 kita melihat ketika Tuhan menyuruh manusia untuk kemudian melayani Tuhan dalam bentuk mengatur, ya, berkuasa. Nah, kata berkuasa ini seringkali kemudian kita definisikan sebagai menjadi diktator atau menjadi bos atau menjadi orang yang paling atas. Sering ya kita mendengar bahwa oh iya Tuhan ingin Anda semua ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Padahal arti sesungguhnya dari menjadi kepala adalah Anda lead the change. Anda memimpin perubahan atau Andalah yang berubah, bukan Anda yang dibawa oleh perubahan. Jadi bukan lingkungan yang mengubah Anda yang mengubah lingkungan. Seharusnya seperti itu konsepnya. Dan demikian juga di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berkuasalah. Jadi Allah sudah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6, kemudian Allah menciptakan manusia untuk mengelola semuanya, untuk mengatur semuanya. Jadi ketika kita bilang bahwa saya tidak mau melayani, sebenarnya kita sedang menegasi makna hidup kita. Oh, kamu diciptakan sebenarnya untuk mengontrol, untuk memanage, untuk mengatur semua yang Tuhan sudah percayakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempercayakan apa di dalam hidupmu? Nafas, keluarga, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, apapun yang Anda miliki, itu kemudian Tuhan taruh Anda untuk mengatur semuanya. Untuk melayani Tuhan dengan mengatur semuanya. Jadi pelayanan itu tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Demikian juga seseorang yang melayani tanpa mengerti makna melayani itu apa, maka itu juga adalah seorang yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya dengan segenap hatinya. Yesaya 29 ayat 13 yang nanti kita akan baca juga, Yesus mengutip ya, perkataan ini. Bangsa ini memuji aku dengan mulut bibirnya tapi hatinya menjauh. Ini juga bukan perilaku seseorang yang bijaksana. Seseorang yang melayani harus mengerti bahwa hatinya sudah dipulihkan. Ya.
Jadi kita ingat ya, di bulan pertama kita bicara tentang hidup bijaksana. Setidaknya kemudian kita mengerti apa ya makna hidup saya ya. Masa sih saya mau hidup sia-sia begini? Masa sih hanya hidup tuh hanya untuk bangun, makan, tidur, bekerja, makan lagi, tidur, dan bangun lagi. Seperti itu saja. Harusnya ada sesuatu, harusnya ada makna. Nah disitulah kemudian sebenarnya kita punya firman Tuhan untuk mencerahkan kita. Ini loh makna hidupmu. Kamu itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Kamu diciptakan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Nah sesudah itu kan kita memutuskan untuk melayani. Nah seseorang yang melayani perlu mengalami perubahan atau pemulihan di dalam hatinya. Kenapa? Karena hal ini akan menyiapkan dirinya untuk melayani. Melayani itu tidak mudah. Saya kebayang ya, dulu apakah Adam sempat ketemu dengan dinosaurus, brontosaurus, stegosaurus, T-Rex, dan lain sebagainya. Ada orang yang nggak percaya, ada yang percaya. Saya in the middle. Ya, kalau ada ya ada. Kenapa? Karena Alkitab juga pernah mengatakan ada binatang-binatang yang besar yang ekornya sebesar pohon. Saudara bisa bayangkan ya, nggak mungkin dong. Ya, nggak mungkin dong jerapah ekornya sebesar pohon gitu kan. Pasti binatang yang lebih besar dari itu. Kalau sampai ekornya sebesar pohon. Ya, so, saya percaya bahwa ada binatang-binatang seperti itu. Ya, binatang buas. Tetapi Adam bisa menaklukkan mereka. Dan sekarang kita tidak lagi melihat dinosaurus itu, tetapi saudara harus menaklukkan kondisi keuangan. Saudara harus menaklukkan anak-anakmu. Maksudnya menaklukkan itu bukan kemudian sekali lagi jadi diktator ya. Lebih tepatnya mengelola. Mengelola harta atau modal yang diberikan kepadamu. Mengelola talenta yang Tuhan berikan, kebisaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah Anda mau melakukan ini? Apakah Anda mau melakukan pelayanan ini? Anda butuh hati yang kuat. Kenapa? Melayani tidak mudah. Butuh hati yang teguh. Tuhan berkata kepada Yosua di awal kepemimpinan Yosua, di Yosua 1 ayat yang ke-7. Tuhan berkata, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Kenapa? Kamu mau masuk ke dalam pelayanan yang sangat membutuhkan keteguhan hati. Saudara tidak bisa melayani kalau istilah Pak Gideon tadi di ibadah raya yang pertama, Anda mudah disenggol. Kalau disenggol sedikit saja kemudian saudara marah, saudara ngambek, saudara tidak stabil, aduh gue butuh healing. Hanya karena kemudian saudara sedikit bermasalah dengan orang lain. Maka itu sulit sekali untuk kemudian kita melayani terus-menerus. Hatinya tidak teguh, hatinya nggak kuat. Bukan berarti ya, saya kemudian memberi lampu hijau terhadap bullying di tengah-tengah pelayanan, jangan sampai terjadi. Ya, kalau ada sesuatu yang out of context, sesuatu yang dipaksakan oleh orang lain dalam pelayanan, saudara boleh laporkan kepada kami, tim pastoral di tempat ini. Kami berusaha untuk take care hal-hal yang seperti itu. Ya, tetapi setidaknya konflik itu pasti ada di dalam pelayanan. Itulah kenapa saudara harus punya hati yang teguh. Ya, semoga di bulan Februari kemarin Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pemulihan itu. Nah, di dalam pelayanan ya, itu ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman bisa timbul. Saudara harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit, kadang-kadang dilematis. Ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan itu, tetapi jangan kecewa. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan bijaksana dalam pelayanan demi nama Tuhan. Ini bukan demi yang lain, demi nama Tuhan.
Nah coba kalau kita ke perjanjian lama sekarang, kita tadi udah baca di Yohanes, kita masuk ke perjanjian lama, ada ayat di 2 Tawarikh pasal 31 yang menyebutkan tentang kata pelayanan. Saya pernah menyampaikan ini kalau saya tidak salah, entah beberapa tahun yang lalu mungkin ya. 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-21. Ini tentang Raja Hizkia, yang dikatakan demikian di ayat yang ke-21. Dalam setiap pekerjaan yang dimulainya untuk pelayanan di rumah Allah, dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari petunjuk Allahnya, semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga ia berhasil. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, Anda boleh baca seluruh ayat ini secara utuh. Nah, kita bisa melihat ada beberapa nilai mengenai pelayanan dari ayat ini. Yang pertama, bahwa pelayanan itu bukan eksklusif hanya di gereja. Ya, betul di sana dikatakan bahwa dia melakukan pelayanan di rumah Allah, ya, atau kepada rumah Allah, tetapi ada juga pelayanan yang bisa kita arahkan kepada yang di luar rumah Allah. Tadi saya sempat katakan kan, melayani itu bisa saudara melayani orang-orang terdekat saudara, keluarga, kerjaan, studi saudara, komunitas saudara, tetapi ada juga saudara bisa melayani orang-orang percaya. Dan bahkan yang bukan percaya, seperti yang nanti di Mahanaim News, ya, saudara didorong untuk bisa terlibat di dalam diakonia. Kita membagikan nasi bungkus kalau saya tidak salah untuk orang-orang yang ingin berbuka puasa. Meskipun mereka belum percaya kepada Yesus. Jadi pelayanan itu memang bisa dilakukan di banyak hal. Pelayanan bisa dilakukan kepada raja, negara, pimpinan, institusi. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagi kita mau melayani siapa? Kalau Anda sudah melayani keluarga Anda, that's a good thing. Kalau Anda sudah melayani bekerja di tempat kerjamu dengan begitu baik, itu hal yang baik. Sangat terhormat untuk kemudian bisa bekerja dengan level yang luar biasa. Ya, saya dan istri saya kadang-kadang ngobrol tentang itu, bagaimana tempat kerja yang satu dengan tempat kerja yang lain bisa memiliki nilai yang berbeda dalam hal pencapaian. Ya, karena istri saya baru-baru ini berpindah pekerjaan, sehingga dia menemukan atmosfer atau lingkungan kerja yang baru. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan yang terbaik di tempat kerja, itu bagus. Misalnya Anda sekolah, kuliah, Anda melakukan yang terbaik, itu juga bagus. Tetapi itu Anda lakukan untuk siapa? Betul, untuk kampusmu, untuk, oh ya saya udah diberi beasiswa oleh pemerintah, LPDP. Saya mau belajar, saya diberi beasiswa sama orang tua saya. Ya, saya mau belajar demi orang tua saya. Atau Anda bekerja, saya ingin memajukan tempat pekerjaan saya lakukan yang terbaik. Bagus. Anda memberi pelayanan itu bagus. Tetapi sekarang kita mau melakukan pelayanan untuk siapa lagi? Cukupkah kita melayani keluarga kita? Cukupkah kita melayani pekerjaan kita, pendidikan kita? Betul, kita bisa berkata bahwa oh saya melakukan ini demi Tuhan, saya belajar demi Tuhan, saya bekerja demi Tuhan, saya mengurus keluarga saya demi Tuhan, dan itu seharusnya Anda lakukan karena prioritasnya memang seperti itu. Ya, Anda melayani keluarga, kemudian kalau ada kesempatan saudara melayani yang lain. Kenapa? Karena keluarga itu adalah unit terkecil yang Tuhan berikan kepada kita. Saya nggak mungkin berpanjang-panjang tentang hal itu. Mungkin kita bahas nanti di bulan keluarga. Ya, bulan keluarganya Mahanaim itu di bulan September. Ya, karena di situ juga nanti akan ada retret Mahanaim. Nah, Bapak Ibu Saudara ada dapat spill sedikit. Ya, nanti kita akan ada retret di tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengerti ketika kita melakukan pelayanan itu untuk siapa? Kalau Anda merasa mendapat banyak dari Tuhan Yesus,
bukankah Anda juga ingin mengembalikan pelayanan itu kepada Tuhan Yesus? Ketika Bapak Ibu Saudara mengambil tubuh dan darah dan kemudian Anda berkata bahwa ini tubuh Tuhan yang dipecahkan bagiku. Ini darah Tuhan yang dicurahkan bagiku. Aku terima semuanya, aku bersyukur. But what next? Apa berikutnya? Apakah kita hanya mau menerima saja, tetapi tidak mau memberi kembali kepada Allah kita? Nah ternyata Bapak Ibu Saudara ada jebakan-jebakan yang dapat merusak pelayanan kita kepada Allah. Ya, aktivitas-aktivitas pelayanan yang kita pikir sedang kita lakukan untuk melayani Tuhan, padahal sebenarnya bukan Allah yang kita layani, tetapi ada 3 hal yang kita layani. Yang pertama, perut kita. Roma 16 ayat 18. Yang kedua, mamon. Matius 6 ayat yang ke-24. Atau yang ketiga, ego kita. 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Ya, yang pertama ini perut ini bicara tentang hawa nafsu. Saudara bicara juga dengan hal-hal yang jadi driving ya, yang mendorong saudara untuk melakukan hal-hal yang salah atau kepuasan diri. Bapak Ibu Saudara, kita melayani betul ada kepuasannya. Saya percaya kalau saya tanya kepada semua pelayan, mereka punya kepuasan ketika mereka melakukan pelayanan itu. Tetapi ada poin di dalam kehidupan kita di mana pelayanan itu bukan saja memberi kepuasan, tetapi it demands something out. Ada sesuatu yang diambil dari diri kita. Bukankah itu yang namanya korban? Bukan? Korban itu tidak disembelih kemudian dia ketawa-ketawa. Hehehe. Enggak. Sakit. Kenapa? Karena ada yang diambil dari dia. Dan itulah kenapa pelayanan untuk beberapa orang kemudian itu tidak mudah. Kenapa? Karena saudara harus memberikan. Ada seorang tokoh agama dari agama seberang, agama toko sebelah, yang saya kemarin lihat, dia berkata, KTP. KTP itu apa? KTP itu kalau saya kemudian adopsi Kristen tanpa pengorbanan. Saudara mau jadi orang Kristennya? Wah, aku pasti diselamatkan. Amin, haleluya. Tapi jangan pengorbanan. Cukuplah saya jadi Kristen, mengaku Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikotbahkan Bapak Gembala, oh percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, saya masuk surga. Tapi saya nggak mau berkorban. Pelayanan membutuhkan pengorbanan. Mamon. Mamon ini bicara tentang harta kan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya. Ya kita tidak sedang mencari profit sekali lagi di gereja ini. Saudara, kalau Anda kemudian mendapatkan sesuatu karena saudara melayani dan lain sebagainya, itu adalah kemurahan Tuhan. Kita nggak berusaha untuk kemudian take advantage, mengambil keuntungan. Ya, jadi fokus pelayanan kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Yang ketiga, ego. Ego, kemauan diri kita sendiri, keinginan kita untuk dilihat, menonjol dan lain sebagainya. Kalau kita lihat apa yang Yohanes tuliskan tentang Yesus, tadi kita baca di awal kan, Yohanes 13, Yesus nggak menunjukkan hal itu. Malahan sebaliknya, Yesus melayani setelah dia tahu dia punya kuasa. Keren. Coba Bapak Ibu Saudara nanti kembali ke Yohanes 13 ya. Yesus mengetahui bahwa segala kuasa di bumi dan di surga itu ada di dalam tangannya. Setelah ayat itu kemudian dikatakan Yesus mengambil posisi sebagai hamba. Jadi ketika saudara tahu saudara punya kekuatan, itu bukan berarti kemudian oke, sekarang saya jadi bos. Bukan. Yesus meneladankan yang sebaliknya. Ketika dia tahu dia punya kekuatan, dia melayani. Jadi pelayanan Bapak Ibu Saudara tidak akan mengambil status Anda. Tidak akan menggerogoti kekuatanmu. Sapu yang Anda pegang itu tidak akan membuat Anda lebih rendah daripada orang yang lain. Apapun yang Anda layani.
Kembali kepada bahasan tentang Hizkia, dikatakan di tadi 2 Tawarikh 31 ayat 21 bahwa ia mencari Allahnya. Ini membawa kita kepada nilai yang kedua, bahwa pelayanan seharusnya adalah kegiatan yang didasari oleh pencarian akan Allah. Jadi hasil dari pelayanan adalah saudara menemukan Tuhan. Kalau saudara melayani malah jadi jauh dari Tuhan, itu defy the original plan. Itu keluar dari rencana awalnya. Ya, banyak pelayanan yang fokus pada pelayanan sebagai aktivitas, bukan pencarian Tuhan. Berikutnya untuk teman-teman pelayan Tuhan yang sudah bergabung di pelayanan di Mahanaim. Ketika saudara melayani, apakah Anda menemukan Tuhan di dalam pelayanan? Jadi pelayanan kita tidak menjadi pelayanan yang begitu-begitu saja. Kemudian yang harus kita cek juga bagaimana hati kita kepada Tuhan. Ini poin terakhir dari tindakan Hizkia yang tercatat di dalam 2 Tawarikh 31 ayat 21. Ya. Yang ketiga, bahwa pelayanan itu harus dilakukan dengan segenap hati, pasti akan menuai keberhasilan sebagai tuayan. Jadi Anda melayani, betul Anda tidak dibayar, betul Anda tidak mendapatkan keuntungan, tetapi ada tuayan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Di sini dikatakan bahwa segala yang dia lakukan berhasil. Kenapa? Karena ia melakukan dengan segenap hati. Ketika saudara dapat pelayanan, sesederhana apapun itu lakukan dengan segenap hati. Kenapa? Akan ada tuayan yang saudara akan dapatkan. Banyak orang yang bermimpi besar dan nggak ada salahnya ketika saudara bermimpi besar. Saya suka dengan kisah Yusuf. Dengan mimpi-mimpinya. Tetapi jangan terlena dengan hanya mimpi-mimpi keberhasilan. Tetapi saudara tidak fokus kepada buah. Apa tuayan? Apa yang bisa dirasakan oleh orang lain? Saya berkata kepada rekan-rekan di multimedia, mungkin saudara nggak kelihatan di belakang. Tetapi apa yang saudara lakukan, itu membantu orang dalam memuji Tuhan. Membantu orang nggak lihat saudara, orang membelakangi saudara. Kan nggak ada yang puji Tuhan sambil ngeliatin yang operator di isi worship kan. Tetapi ketika dia klik setiap lirik, ketika itu tidak terlambat, it helps people. Itu membantu Anda untuk menyembah. Jadi fokusnya bukan kepada sekedar mimpi-mimpi kita menjadi orang besar, tetapi apakah ada orang lain yang bisa menikmati tuayan dari apa yang kita kerjakan. Harusnya kita fokus bukan kepada keberhasilan semata, tetapi kita fokus kepada apa yang Yesus sudah buat kepada kita. Kembali ke Yohanes 13 ayat yang ke-15 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau Anda mengasihi Yesus, kalau Anda menerima sesuatu dari Tuhan di ibadah hari ini, khususnya ketika Anda menerima tubuh dan darahnya, apa yang bisa Anda lakukan? Tanyakan itu kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kemungkinan Anda untuk melayani di tempat ini. Ya, di depan, di entrance, di tempat amplop ada postcard Mahanaim melayani yang kita sudah launch dari tahun lalu. Di mimbar kecil di depan, di entrance ada jenis-jenis pelayanan yang saudara juga bisa cari di situ. Atau kalau Anda mau inisiasi sebuah pelayanan baru. Saya kemarin mendorong teman-teman di wadah. Semua wadah bikin unit special performance. Departemen-departemen di Ibadah Raya bikin unit special performance. Supaya kemudian jemaat bisa melayani dalam segala hal. Apa yang Anda bisa lakukan? Setelah Anda dapat dari Tuhan, layanilah Dia.